Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Happy Kardiani Mendova SPD dari SD Negeri 0750 29 Lelanaa. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Saya akan mengadakan supervisi akademi bersama dengan rekan saya Ibu Yuliati Ziliwu. Selamat siang, Bu. Jadi sebelum saya mengadakan observasi atau supervisi di dalam kelas, Bu, sebelumnya kita akan mengadakan pra-observasi. Jadi di mana tujuan dari supervisi akademi ini yaitu merupakan upaya membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kurikulum dan mengembangkan kelompok kerja guru, dan untuk membimbing penelitian tindakan kelas. Dan langkah supervisi ini ada 3, Bu, yaitu tahap awal pra-observasi, kemudian tahap observasi kelas, tahap kedua nanti, dan kemudian tahap pertemuan akhir atau pasca observasi. Jadi sebelum saya masuk di dalam kelas, Bu, terlebih dahulu kita mengadakan pra-observasi. Jadi di dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terhadap Ibu. Oke, Bu, sebelum saya masuk dalam kelas, maka dalam pra-observasi ini pertanyaan yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu harapkan nanti pada saat observasi dalam kelas. Ya, sebagai tujuan pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi haknya dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Oh begitu, Bu. Berarti mengenai hak dan kewajiban. Iya. Dan kemudian, Bu, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu capai pada saat pembelajaran nanti, Bu? Ya. Area yang saya hendak capai pada kegiatan pembelajaran ini yaitu supaya siswa dapat mandiri dalam berdiskusi mengenai bentuk norma dan aturan, hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siswa dapat menyampaikan pendapat secara sistematis dan logis dan tidak bereaksi negatif jika pendapatnya tidak diterima. Dan yang ketiga, siswa dapat mengkaji bagaimana musyawarah berlangsung di lingkungan sekitar. Berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai tadi ada 3 ya, Bu, ya? Iya. Berarti apa strategi yang perlu Ibu siapkan supaya area pengembangan yang hendak Ibu capai bisa tercapai? Iya. Bagaimana strateginya, Bu? Media pembelajaran dulu yang saya siapkan yaitu seperti video yang berkaitan dengan norma di dalam keluarga atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang kedua, mengenai gambar yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan yang berikutnya, buku siswa, laptop, speaker, buku guru, papan tulis, dan alat tulis. Oke, Bu, berarti itu yang merupakan strategi yang Ibu siapkan. Oke lah, Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu luangkan kepada saya dalam melaksanakan pra-observasi ini. Dan mungkin minggu depan kita akan mengadakan observasi di dalam kelas. Terima kasih sebelumnya, Bu. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Mari anak kami cinta untuk memulai doa dulu. Kepada anak kami berikan waktu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas kehadiran yang Tuhan, ya Tuhan, orang tua kami yang kami termakan dari Tuhan hingga di dalam kesakitan, sebutkan dalam keadaanmu dalam berjalan pekerjaan, berkatilah pekerjaan. Ya Tuhan, berpuji juga teman-teman kami yang diberikan hari ini antara mereka bersama. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melihat
bisa menjawab. Kasihlah kami kepintaran Tuhan, dengannya ini doa Tuhan Yesus Kristus, penerusnya sampai sekali. Amin. Amin. Silakan ke belakang. Nah, sekarang kita keluarkan semua, lepaskan semua beban kita. Nah, tarik nafas, keluarkan segala beban kita, lepaskan. Tarik nafas dan keluarkan agar kita fokus dalam belajar. Terima kasih. Nah, sebelum itu kita membacakan atau ada salah satu yang bisa memimpin kita untuk membaca teks Pancasila. Kepada anak kami, Alfi, silakan membacanya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, silakan ke belakang. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok karena pembelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di keluarga. Nah, anak-anak kami pasti tahu apa itu hak dulu. Siapa yang bisa menjawab? Cinta. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Ya, bagus. Segala sesuatu yang harus kita terima itu artinya hak. Sedangkan kewajiban, siapa yang tahu? Radif. Kewajiban adalah segala yang kita terima atau Ya, silakan duduk. Kepada anak kami Farel, silakan betulkan. Kewajiban adalah. sesuatu yang kita terima. Nah, siapa yang bisa membetulkan? Rowan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang kita kerjakan atau laksanakan. Bagus, terima kasih. Nah, jadi tahu kita apa definisi daripada kewajiban, yaitu segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau yang kita kerjakan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik itu harus tahu apa itu haknya di dalam keluarga dan haknya di dalam rumah. Sementara atau menunggu kita melihat videonya dulu. Nah, anak-anak kami, simaklah video ini dan ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Perhatikan ya. Oke guys, kembali Tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 4, ada kurikulum merdeka di bab 2 tentang hak dan kewajiban.
Nah, video ini adalah bagian yang pertama adik-adik. Kita akan membahas tentang hak. Nah, untuk video yang kedua, kita juga akan membahas tentang kewajiban. Mari adik-adik kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi adik-adik mempunyai hak, mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, adik-adik, kewajiban kalian misalnya sebagai peserta didik harus belajar. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh sebagai anak dan sebagai siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Perhatikan gambar berikut ini. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang hebat, sebagai anak kalian memiliki hak atau sesuatu yang harus kalian peroleh di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan loh dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian, ya. Jadi kalau misalnya baju kalian sudah rusak, sudah sobek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kalian, ya. Orang tua kalian akan memberikan pakaian untuk kalian. Lalu apalagi hak anak di rumah? Berikutnya adalah hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Nah, adik-adik ya, kalian itu berhak di rumah itu dipelihara oleh orang tua kalian. Misalnya mendapatkan makanan, untuk sekolah mungkin dibawakan bekal, ya, diberi uang jajan atau uang saku, itu adalah hak kalian. Lalu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, ini adalah yang kalian peroleh. Jadi mendapatkan pendidikan, ya, harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Lalu apalagi nih haknya? Nah, hak untuk bermain. Kalian boleh bermain adik-adik, itu hak kalian, ya. Yang harus kalian peroleh, kalian diberi waktu untuk bermain. Tetapi bermainnya juga harus tahu waktu atau tahu aturan. Berikutnya adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian juga boleh berpendapat di keluarga kalian, dan orang lain atau keluarga kalian juga berhak mendengarkan pendapat kalian. Nah, itu tadi hak kalian di rumah. Lalu hak kalian di sekolah apa saja? Yuk kita lihat di sini. Apa saja sih hak di sekolah kita, ya? Budi, Nanda, dan Reva bersekolah di SD Sukamaju. Sekolah mereka itu bersih. Sekolah mereka juga aman. Mereka bisa belajar dengan tenang. Apabila belum paham, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Bu Ika ini menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati. Halaman sekolah
sekolah Budi, Nanda, dan Reva itu sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolahnya. Nah, apa hak adik-adik ketika berada di sekolah ya? Nah, ini adalah contoh hak anak atau hak kita ya, kalau anak-anak ya berada di sekolah. Yang pertama, kalian itu berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian memperoleh pelajaran dari Bapak Ibu guru. Lalu kalian juga berhak untuk bertanya kepada guru ya. Guru pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Tidak ada guru yang bertanya atau marah-marah ya. Tapi ini adalah hak kalian bertanya kepada guru. Contoh berikutnya adalah hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman adik-adik. Jadi kalian berhak mendapatkan suasana kelas yang tenang, suasana sekolah yang aman. Lalu kalian juga berhak menjadi anggota perpustakaan di sekolah kalian. Contoh berikutnya, kalian berhak mendapatkan nilai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas, itu berarti kewajiban kalian. Kalian juga berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Kalian juga berhak untuk meminjam buku nih adik-adik di perpustakaan. Lalu hak kalian di sekolah adalah hak bermain saat jam istirahat. Jadi ketika jam istirahat kalian boleh bermain. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik ketika berada di sekolah. Nah, itu tadi adalah hak anak-anak di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk kewajiban kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu ya apa hak-hak kalian ya, apa yang harus kalian peroleh baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Nah, dari video yang sudah kita simak tadi terdapat beberapa pertanyaan, ya kan? Sudah simak semua videonya? Sudah mengerti apa itu hak? Hak di sekolah sudah? Hak di rumah sudah? Nah, tentu ada pertanyaan ya, yang bisa kalian jawab dari video yang sudah kita simak. Yaitu yang pertama, apa saja hak yang terdapat di dalam video tersebut? Apa saja hak? Si Cinta, apa saja hak yang terdapat dalam video tersebut tadi? Apa? Dia sebutkan apa? Mendapat kasih sayang dari orang tua dan perlindungan. Bagus. Bagus. Seterusnya apa? Siapa tahu lagi? Nah, pertanyaannya ya. Hak mendapat tempat tinggal dan pakaian. Bagus, benar. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa saja hak yang terdapat? Apa yang dimaksud dengan hak? Pare. Angel? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Ya, bagus. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, setelah itu, marilah kita menjawab ya, atau melakukan diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang atau dari video yang sudah kita simak tadi. Kita bagi dua kelompok ya. Kelompok satu ini. Coba kerjakan. Kelompok dua, coba jawab pertanyaan ini ya. Jawab. 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 Ibu lebih nama. Tahu. Tulis saja ya. Kenapa boleh? Bahasa Indonesia kan. Bisa. Dari yang sudah kamu lihat tadi di videonya, pasti ada jawabannya di situ ya.
selesaikan secara bersama. Coba. Gambar nomor 1 apa itu? Perhatikan gambar nomor 1. Ada tadi di video kan? Apa itu tadi? Di mana itu hak apa? Sudah siap kan? Sudah. Ayo, kelompok 1 silakan presentasikan di depan ini apa jawabannya. Angel. Ayo. Beri satu orang saja. Hasil dari kelompok kami adalah dari gambar di samping termasuk hak anak dalam di sekolah. Gambar di samping 2. Gambar di samping memberikan hak siswa kelas 11 dalam belajar. 3. Yang didapatkan waktu dan nilai dari gambar di samping adalah hak di rumah. 4. Dari gambar di bawah ini maka anak mendapatkan hak kasih sayang dari orang tua. Ya. Tepuk tangan dari kelompok 1. Ya, jadi gambar di sini ya ada yang mendapat kasih sayang, ada yang memberi pendapat, setelah itu mendapat pendidikan dan mendapat makanan. Itu hasil dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan 2 orang tampilkan. Dari hasil kelompok 1 ini. Pertanyaan baca pertanyaan, jawab. Tuliskan apa saja hak anak di sekolah, hak mendapat nilai, dan hak menjadi anggota perpustakaan. 2. Tuliskan apa saja hak anak di rumah, hak mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. 3. Tuliskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Iya. Silakan ke belakang. Ayo, kelompok 3. Ya, silakan baca pertanyaannya. 1. Tuliskan apa saja hak anak di sekolah. Mendapatkan pelajaran, bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru, mendapatkan pelajaran. Nomor 2 ini. Tuliskan apa saja hak anak di rumah.
mendapat kasih sayang, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Apa yang berfungsi bermanfaat adalah sesuatu yang kita terima. Bagus, terima kasih teman-teman. Nah, inilah hasil dari kelompok yang sudah kita kerjakan. Silakan ke belakang. Nah, jadi sudah kita tahu bahwa hak kita di sekolah yaitu mendapat ada apa tadi? Apa tadi pendapat apa tadi hak kita? Mendapat pendidikan. Hak kita di rumah mendapat kasih sayang. Apalagi Mendapat perlindungan perlindungan pada orang tua. Itulah hak-hak kita. Jadi sudah kita tahu hak kita di sekolah dan hak kita lagi di rumah. Demikianlah pelajaran kita hari ini dan si Farel yang memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dengan apa kita bersaing. Belajar Pancasila 3. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbagi dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbagi dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siapkan. Kita pulang dan siapkan. Seluruhnya syabrok kepada ibu guru kita. Selamat siang, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya. Selamat pagi, Ibu Keluarga dan kasih jawab yang menjadi SD ini pada dan saya akan mengevaluasi SK supervisi akademik dan kita akan melakukan presentasi dan saya sudah akan menjelaskan kegiatan presentasi pada bagian ini untuk itu kepada Ibu Devi. Jadi terima kasih Bu kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga terima kasih kepada tenaga praktik yang sudah meluangkan waktu dalam pelaksanaan konsultasi ini dan begitu juga kepada kasih jawab yang telah saya kasih dalam kelas minggu yang lalu. Jadi kepada Ibu kasih jawab setelah kita mengadakan observasi di kelas, apa yang merupakan refleksi Ibu terhadap pembelajaran yang sudah Ibu kasih di dalam kelas. Ya, sebagai refleksi saya dalam mengajar, yaitu pertama saya sangat senang karena dapat bertemu dengan seluruh siswa dan dapat didampingi oleh ibu untuk melakukan supervisi akademik di kelas. Dan yang kedua, siswa terpancing untuk menunjukkan rasa peduli atas kejadian yang sedang terjadi di dalam video pembelajaran mengenai
tentang hak dan kewajiban. Jadi setelah kita mengadakan pembelajaran apa yang merupakan topik pembelajaran? Ya, ada kekurangan dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, yaitu salah satunya keterbatasan alat atau fasilitas yang membuat peserta didik tidak dapat untuk mengidentifikasi video selama pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, pada bagian kesimpulan masih perlu penekanan kepada siswa, masih perlu penekanan kepada siswa melainkan tanggung jawab sekolah, misalnya infokus dan audio atau stiker. Berarti itu yang merupakan kekurangan ya. Jadi apa yang merupakan kelebihan? Kelebihannya, alat yang disiapkan tidak dibebankan kepada siswa, melainkan tanggung jawab sekolah, misalnya infokus dan audio atau stiker. Itu yang merupakan kelebihan. Jadi setelah ini Bu, apa rencana tindak lanjut ke depan Bu? Jadi tindak lanjut ke depan yaitu pengarahan tentang pelaksanaan pembelajaran yang lebih ditingkatkan, dan yang kedua proses monitoring di kelas itu yang perlu ditingkatkan atau tindak lanjut. Itu merupakan rencana tindak lanjut ke depan. Begitu Bu mengenai observasi yang saya gunakan mengenai pembelajaran yang berlanjut. Terima kasih atas observasi berjalan dengan sesuai dengan situasi yang terjadi pada proses pembelajaran. Mungkin saya bertanya satu ya, setelah melakukan supervisi setelah dibimbing perasaan Ibu ketika dibimbing, kemudian dilakukan observasi, apa yang dirasakan? yang saya rasakan di waktu observasi di ya malah tambah giat saya untuk mengajar, dan anak-anak juga termotivasi mereka untuk melihat video dan merasa nyaman. Setelah pembelajaran video yang dilakukan di kelas itu, Ibu amati seperti apa perbedaan yang lama dengan yang baru yang sedang berlaku yang dilakukan dengan pembelajaran yang biasa-biasa saja, hanya menggunakan pengamat, kemudian pada saat Ibu menggunakan video atau program yang lain yang menggunakan Ibu, reaksi dari setiap peserta itu seperti apa? Ya, reaksi peserta didik semakin semangat dalam pembelajaran. Malah anak-anak pun mau besoknya, Bu, kasih kita lagi video. Jadi ada semangat mereka untuk melihat apa pembelajaran yang kita sampaikan. Apa yang Ibu setelah melihat situasi itu bahwa ada peningkatan reaksi sedikit kompetensi yang Ibu kembangkan selama itu, mungkin ini yang saya kembangkan dalam diri saya. Terutama dulu lah kita harus belajar dan kita cari atau kita tanya sama teman-teman kita yang lebih tahu. Terus kita cari juga di dalam internet apa saja yang menjadi
yang menjadi peningkatan untuk anak dalam pembelajaran. Terima kasih Ibu juga penggerak sudah berbagi bersama Ibu tentang pengalaman pengetahuan sudah dialami dalam penyusunan RPP, juga sudah memberikan umpan balik pada kegiatan observasi, dan kita yakin bahwa apa yang sudah dimulai itu menjadi titik awal untuk membangun sekolah kita, terutama kita sebagai pendidik yang berpihak kepada murid menjadi pemimpin pembelajaran, tentu mempersiapkan diri dengan giat belajar mengupgrade pengetahuan yang sudah ada, walaupun tidak seperti yang diharapkan ya, karena kadang-kadang keterbatasan. Tapi kalau ada usaha pasti bisa. Jadi terima kasih kepada guru penggerak yang sudah berbagi, dan selamat melanjutkan kegiatan terutama dalam pendampingan pada guru-guru yang masih dalam guru penggerak, dan ke depan kita berharap bahwa di tempat ini akan terbentuk komunitas praktis. Ini juga salah satu bentuk kita memiliki komunitas praktis nanti yang memang akan kita punya visi yang sama dalam pengembangan sekolah yang berpihak kepada demikian. Dan terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih atas kesempatan bahwa tentang itu dalam observasi. Dan begitu juga kepada terima kasih bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan untuk jadi balas bantuan dan sebagainya. Oke, terima kasih.